Cek. Cek. Apakah suara saya terdengar jelas? Iya, baik. Apakah suara saya terdengar jelas? Baik, cukup jelas ya. Terima kasih Kak Trisa Tanjung. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya, kawan pajak semua, selamat siang dan selamat datang di acara live IG Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung 1. Perkenalkan, nama saya Eis Kurniasih. Saya salah satu tim penyuluh dari KPP Pratama Bandar Lampung 1. Baik, kawan pajak, pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, seperti biasa, KPP Pratama Bandar Lampung 1 mengadakan live IG, yaitu setiap hari Jumat pukul 2 siang, dan kami akan membahas berbagai materi, berbagai pengetahuan. Kita akan berbagi pengetahuan tentang perpajakan. Ya, kawan pajak, pada kesempatan kali ini materi yang akan kita sama-sama bahas adalah tentang pemindah bukuan. Mungkin banyak kawan pajak yang sudah pernah mengetahui, mungkin sudah pernah berurusan gitu ya dengan yang namanya pemindah bukuan, dan mungkin juga ada kawan pajak yang belum mengetahui apa itu pemindah bukuan dan mungkin masih asing dengan istilah-istilah tersebut. Ya, jadi kawan pajak, pemindah bukuan adalah salah satu cara penyetoran pajak. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 242 tahun 2014, PMK nomor 242 PMK 03 2014, yaitu tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Pemindah bukuan sendiri itu diatur di pasal 16 dan pasal 17 kawan pajak. Mungkin nanti kawan pajak ada yang mau tahu nih, mau searching di Google misalnya, boleh sekali, dipersilakan untuk mencari aturan tersebut, yaitu PMK nomor 242 tahun 2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Di pasal 16 sendiri, kawan pajak, itu disebutkan bahwa dalam hal terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak, maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan pemindah bukuan kepada DJP. Kesalahan-kesalahan tersebut juga kemudian dijabarkan di ayat selanjutnya, yaitu meliputi kesalahan pengisian formulir surat setoran pajak. Surat setoran pajak itu adalah yang terdahulu ya kawan pajak. Kalau sekarang kita bayar pajak sudah tidak menulis surat setoran lagi, melainkan melakukan pengisian ID billing, pengisian e-billing. Pembuatan billing itu dapat dilakukan di kantor pajak ataupun dibuat secara mandiri melalui website DJP online. Nah, kemudian kesalahan yang sering juga dilakukan yaitu adalah kesalahan pengisian data pembayaran secara elektronik melalui billing tadi. Kemudian kadangkala juga ada kesalahan perekaman oleh bank persepsi atau pos persepsi atau bank devisa. Itu kemungkinan juga sekarang lebih diperkecil kemungkinannya karena sekarang sudah menggunakan ID billing, meminimalkan kesalahan penginputan di bank atau kantor pos. Kemudian kesalahan lainnya ada juga kesalahan perekaman atau pengisian bukti
pemindahbukuan oleh pegawai DJP. Kemudian boleh juga wajib pajak mengajukan permohonan pemindahbukuan dalam rangka pemecahan setoran pajak. Jadi sudah bayar tapi ingin dipecah pembayarannya. Untuk pembayaran pajak ini, itu boleh juga. Kemudian permohonan pemindahbukuan karena jumlah pembayaran pada bukti pembayaran itu lebih besar daripada pajak yang seharusnya terhutang dalam SPT, baik SPT masa maupun SPT tahunan. Jika terdapat kelebihan pembayaran seperti ini, kawan pajak juga dapat mengajukan permohonan pemindahbukuan. Kemudian ada lagi pemindahbukuan dilakukan karena jumlah pembayaran pada surat setoran pajak dan cukai SSPCP atau bukti PBK lebih besar daripada pajak yang terhutang dalam pemberitahuan pabean impor, dokumen cukai atau surat tagihan atau surat penetapan. Hal ini biasanya dijalankan oleh wajib pajak yang banyak melakukan kegiatan impor seperti itu. Kemudian kawan pajak, untuk pemindahbukuan ini itu dilakukan dengan cara mengajukan ke kantor pelayanan pajak dapat secara langsung melalui loket di KPP ataupun dikirimkan melalui pos atau jasa ekspedisi lain. Namun untuk permohonan melalui online saat ini belum dibuka kanalnya untuk permohonan secara online. Pemindahbukuan sendiri, kawan pajak, itu dapat dikabulkan apabila pembayaran yang diajukan pemindahbukuan itu belum dikreditkan dalam SPT, surat pemberitahuan masa ataupun SPT tahunan milik wajib pajak. Misal begini, kita sudah melakukan pembayaran pajak, misalnya kita melakukan pembayaran PPh pasal 21. PPh pasal 21 itu adalah pembayaran pajak atas karyawan yang dimiliki oleh suatu perusahaan, yaitu perusahaan memotong penghasilan karyawan yang telah melebihi PTKP kemudian menyetorkan kepada negara dalam bentuk PPh pasal 21. Kemudian ternyata di kemudian hari perusahaan tersebut mengakui adanya kesalahan penghitungan. Ternyata yang sudah disetorkan sebesar 200.000 misal dalam 1 bulan, harusnya pemotongan hanya sebesar 100.000. PPh pasal 21-nya hanya sebesar 100.000. Jika dalam SPT masa PPh pasal 21 belum dilaporkan atau tidak dilaporkan pembayaran sebesar 200.000, melainkan yang dilaporkan hanya sebesar 100.000, maka kelebihan dari 100.000 tadi bisa diajukan untuk pemindahbukuan. Namun jika sudah dilaporkan sebesar 200.000, diajukan pemindahbukuan tidak bisa. Permohonan akan ditolak. Lain cerita jika SPT-nya yang sudah terlanjur dilaporkan sebesar 200.000 kemudian dilaporkan pembetulan dengan nilai 100.000, maka jika mengajukan permohonan pemindahbukuan akan dikabulkan karena secara material sudah memenuhi bahwa belum dikreditkan atau tidak dikreditkan dalam SPT masa maupun SPT tahunan.
Nah, mungkin kawan pajak yang sedang mengikuti live ini boleh sekali jika ada pertanyaan boleh silahkan langsung diletakkan di kolom komentar. Nanti kalau ada kesempatan akan kita jawab satu persatu. Ya, setelah itu terkait pemindah bukuan, lalu kita akan terbersit nih pikiran kita. Bagaimana cara mengajukan permohonan pemindah bukuan dan apa saja syarat-syaratnya supaya permohonan kita dikabulkan. Permohonan pemindah bukuannya itu dikabulkan, begitu ya. Ya, yang pertama, syarat untuk mengajukan permohonan pemindah bukuan yaitu yang pertama adalah mengisi formulir. Formulir diisi, ditandatangani, kemudian kalau perusahaan dibubuhkan stempel, penandatangan haruslah pimpinan yang terdaftar dalam sistem informasi DJP. Jika pimpinan yang sebenarnya adalah orang yang belum terdaftar dalam sistem DJP, maka silakan lakukan perubahan data terlebih dahulu ke sistem DJP, melakukan perubahan data, setelah itu baru diajukan permohonan pemindah bukuan dengan penandatangan yang terbaru, yaitu adalah pimpinan yang baru. Kemudian permohonan tadi harus asli, tidak boleh fotokopi, tidak boleh hasil scan. Permohonan harus asli, disampaikan ke loket di KPP atau melalui pos atau jasa ekspedisi lain. Kemudian yang wajib dilampirkan selain formulir asli itu adalah surat setoran pajak yang asli. Kalau dulu surat setoran pajak itu adalah yang bentuknya kertas, kita tulis NPWP, nama, kode jenis setoran, kode akun pajak, seperti itu. Kemudian kita serahkan ke bank atau kantor pos, pihak bank atau kantor pos menginput, kemudian bayar pajaknya. Namun karena sekarang sudah jarang sekali ya kita menggunakan surat setoran pajak yang ditulis manual seperti itu, kita sekarang menggunakan namanya kode billing ya, ID billing. Maka untuk yang dilampirkan, bukti pembayaran yang dilampirkan, baik salinan, fotokopinya ataupun hasil scan kemudian di print boleh, itu dilampirkan yaitu bukti penerimaan negara dengan syarat-syarat tertentu ya, tentunya dengan apa saja yang tertera di dalam bukti penerimaan negara itu ada minimalnya, yaitu minimal memuat, kalau tidak salah itu adalah NPWP, nama, kemudian NTPN, nomor transaksi penerimaan negara yang didapat dari bank atau kantor pos. Mohon maaf ada kesalahan teknis. Ya, kemudian bukti pembayaran tadi itu boleh dilampirkan salinannya. Kemudian syarat selanjutnya itu adalah syarat-syarat tambahan. Yang tadi adalah syarat-syarat wajib ya, semua permohonan pemindah bukuan wajib dilampirkan dengan bukti penerimaan negara dan formulir pemindah bukuan yang asli. Kemudian nih, kalau pemindah bukuan karena kesalahan dari bank atau kantor pos yang menerima pembayaran, maka dilampirkan dengan asli surat pernyataan kesalahan dari bank atau kantor pos dimaksud.
Kemudian jika permohonan pemindah bukuan terkait dengan surat setoran pajak cukai atau kaitannya dengan bea cukai, SSPCP kita sebutnya, itu dilampirkan dengan asli pemberitahuan pabean impor, dokumen cukai, atau asli tagihan dalam hal surat setoran pajak cukai. Kemudian ada syarat tambahan lagi, yaitu fotokopi identitas penyetor, fotokopi KTP dalam hal terdapat kesalahan pengisian NPWP. Artinya, misalnya kita membayar pajak atas nama perusahaan, kita sudah melakukan pembayaran atas nama perusahaan, CV misalnya atau PT. Kemudian salah pembayaran tersebut. Harusnya yang dimaksud adalah pembayaran kepada atas nama pimpinannya atau direkturnya. Tentu saja hal ini perlu dipindah bukukan ya, karena terjadi kesalahan pembayaran. Sehingga dalam hal ini, karena terjadi perubahan NPWP, yaitu dari NPWP perusahaan akan dipindah bukukan menjadi NPWP direktur atau pimpinan, maka perlu dilampirkan dengan fotokopi KTP. Fotokopi KTP siapa yang dilampirkan? Yaitu fotokopi KTP atau identitas penyetor. Penyetor itu adalah pembuat billing. Pada saat akan melakukan pembayaran, tentu kita membuat billing ya. Membuat billing di website DJP Online. Dari website DJP Online, kita lihat pembuat billingnya adalah orang atau badan yang login ke website DJP tersebut. Maka yang melampirkan fotokopi KTP adalah si pembuat billing. Dalam hal pembuat billingnya badan, CV atau PT atau yayasan, maka yang dilampirkan adalah fotokopi KTP pimpinan dari perusahaan atau yayasan tersebut. Baik, kemudian ada lagi kawan pajak tambahan lampiran, yaitu adalah surat pernyataan. Surat pernyataan ini dilampirkan dalam hal apa? Dalam hal permohonan pemindah bukuan diajukan oleh orang yang atau badan yang namanya tidak tercantum dalam surat setoran pajak atau bukti penerimaan negara. Jadi misalnya, contoh yang sering dilakukan itu adalah pembayaran PPh pasal 22, yaitu atas pemungutan PPh pasal 22 yang dilakukan oleh bendahara pemerintah. Bendahara pemerintah ini jika melakukan transaksi pengadaan barang, maka rekanannya itu wajib dipungut PPh pasal 22. Besarnya adalah 1,5% dari nilai transaksi. Pembayarannya dilakukan atas nama masing-masing rekanan lawan transaksinya, bukan atas nama dinasnya nih atau bendaharanya. Karena itu penyetornya adalah bendahara atau dinas,
sementara surat setoran pajaknya atau bukti penerimaan negaranya atas nama rekanan nih, atas nama vendor. Karena itu ternyata bendahara di kemudian hari diketahui bahwa terdapat kesalahan penyetoran ya. Harusnya atas nama vendor A, malah terbayar atas nama vendor B. Maka permohonan pemindah bukuannya diajukan oleh penyetor, yaitu bendahara atau pemungutnya, bendahara atau dinas ya. Kemudian diajukan atas pembayarannya vendor A akan dipindah bukukan kepada vendor B, maka vendor A wajib menyertakan surat pernyataan yang menyatakan bahwa surat setoran pajak tersebut memang benar bukan miliknya dan bersedia untuk dipindah bukukan. Ya, kira-kira seperti itu kawan pajak penjelasan tentang pemindah bukuan. Ada tambahan lagi untuk permohonan pemindah bukuan. Ini merupakan salah satu layanan unggulan di KPP, di Kantor Pelayanan Pajak Seluruh Indonesia. Karenanya permohonan pemindah bukuan yang awalnya dikerjakan paling lama 1 bulan sejak permohonan diterima, setelah permohonan diterima, saat ini dipendekkan. Jadi jangka waktunya diperpendek menjadi hanya 21 hari kawan pajak. Jadi kawan pajak yang akan melakukan pemindah bukuan boleh dihitung-hitung nih waktunya. Paling lama adalah 21 hari setelah permohonan diterima. Itu wajib dari KPP wajib menerbitkan surat keputusan apakah pemindah bukuannya diterima ataukah ditolak. Itu paling lambat 21 hari setelah permohonan diterima. Baik kawan pajak, kira-kira sekian pembahasan tentang pemindah bukuan dari KPP Pratama Bandar Lampung 1. Saya Eis Kurniasih mohon undur diri dari hadapan kawan pajak semua. Semoga apa yang kita bahas dapat menjadi bermanfaat bagi kawan pajak yang, dan minimal menambah pengetahuan ya bagi kawan pajak yang akan mungkin banyak berurusan dengan perpajakan. Dan tidak lupa kami mengingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan, dan KPP Pratama Bandar Lampung 1 juga menyediakan layanan perpajakan selain datang langsung ke helpdesk yang tersedia setiap hari kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore. Juga kami menyediakan layanan perpajakan melalui WA di nomor WA 0813 6648 3052 kepada kawan pajak yang mungkin sedang menjaga protokol kesehatan atau sedang ada pertanyaan sedikit yang kira-kira tanggung banget nih kalau harus ke kantor pajak gitu. Boleh sekali WA di nomor layanan konsultasi kami tadi 0813 6648 3052. Nomornya juga kami pajang di feed Instagram kami. Boleh sekali dibuka, dipersilakan. Atau ada kawan pajak yang ingin bertanya, boleh juga melalui DM, melalui komentar. Insya Allah akan kami balas. Dan
kepada kawan pajak. Sepertinya cukup apa yang telah kita bahas pada siang hari ini. Semoga hari ini live kita bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kawan pajak semua. Baik, saya akhiri. Saya Eis Kurniasih, tim penyuluh KPP Pratama Bandar Lampung 1. Mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jangan lupa jaga protokol kesehatan.